Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terkait penyelesaian audit atas subsequent events. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa dengan NIM 2393041 dan teman saya Chandrapat Cynthia Wahyundari dengan NIM 239300417. Latar belakang, PT Makmur Sejahtera sedang diaudit laporan keuangannya untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Proses audit masih berlangsung sampai tanggal 20 Februari tahun 2025 atau tanggal rencana otorisasi laporan keuangan oleh manajemen. Selama periode tersebut, terjadi beberapa peristiwa yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Peristiwa 1. Pada tanggal 10 Januari 2025, salah satu pelanggan utama dinyatakan pailit. Piutang usaha kepada pelanggan tersebut sebesar 500 juta yang telah diakui dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024. Penjelasan. Kasus tersebut termasuk pada kejadian adjusting event karena kebangkrutan pelanggan memberikan bukti bahwa piutang tersebut telah mengalami penurunan nilai pada akhir 2024, sehingga perusahaan harus menyesuaikan nilai piutang pada laporan keuangan 2024. Asumsi 1. Piutang usaha ke pelanggan tersebut sebesar 500 juta. Setelah pelanggan dinyatakan pailit, diperkirakan seluruh piutang tidak tertagih atau dilakukan penghapusan penuh. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2025. Jika perusahaan menggunakan akun penyisihan, maka beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar 500 juta di debit dan penyelisihan kerugian piutang usaha sebesar 500 juta di kredit. Jika perusahaan menghapus piutang, maka beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar 500 juta di debit, piutang usaha sebesar 500 juta di kredit. Asumsi 2. Total piutang usaha ke pelanggan sebesar 500 juta setelah pelanggan dinyatakan pailit pada tanggal 10 Januari 2025 dan hasil penilaian manajemen dan informasi pada kurator. Diperkirakan hanya 150 juta yang masih dapat ditagih dan 350 juta dianggap tidak tertagih. Jurnal penyesuaian bagian yang tidak tertagih per 31 Desember 2024, yaitu beban kerugian penurunan nilai piutang sebesar 350 juta di debit dan penyisihan kerugian piutang usaha sebesar 350 juta di kredit. Piutang usaha tersebut 150 juta tetap dicatat dan diharapkan masih bisa ditagih. Prosedur audit. 1. Inquiry ke manajemen terkait peristiwa pilotnya pelanggan. Kedua, review laporan intern bahwa piutang sudah disesuaikan sebesar 350 juta. Evaluasi. Karena peristiwa tersebut termasuk adjusting event, maka perlu penyesuaian dalam laporan 31 Desember 2024. Keempat, auditor harus mendokumentasikan di kertas kerja. Kelima, auditor meminta surat representasi manajemen yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut sudah diungkap. Yang terakhir, penyelesaian laporan. Audit tetap memberikan opini wajar tanpa modifikasi karena peristiwa sudah diakui dan diungkapkan dengan tepat. Pengungkapan atas catatan laporan keuangan. Pada tanggal 10 Januari 2025, salah satu pelanggan utama perusahaan dinyatakan pailit. Piutang usaha kepada pelanggan tersebut sebesar 500 juta telah ada sebelum tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh setelah tanggal pelaporan, manajemen menilai bahwa hanya sebesar 150 juta yang kemungkinan besar dapat dipulihkan. Oleh karena itu, perusahaan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 350 juta dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024. Proses hukum terkait kepailitan pelanggan masih berlangsung dan manajemen akan terus memantau perkembangan lebih lanjut untuk memperbarui estimasi pemulihan jika diperlukan di masa depan. Kasus 2, pada tanggal 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang perusahaan. Persediaan di gudang tersebut senilai 800 juta, rusak total. Persediaan tersebut tercatat di neraca per 31 Desember 2024. Penjelasan. Kebakaran terjadi setelah tanggal neraca 31 Desember 2024 dan tidak mencerminkan kondisi pada tanggal tersebut sehingga dikategorikan sebagai non-adjusting event. Peristiwa ini perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan jika dianggap material. Prosedur audit. Pertama, inquiry ke manajemen bahwa peristiwa kebakaran gudang. Kedua, review laporan interim memastikan sudah ada pengungkapan terhadap catatan atas laporan keuangan. Ketiga, evaluasi. Karena peristiwa tersebut termasuk non-adjusting event, maka tidak perlu penyesuaian dalam laporan 31 Desember 2024. Keempat, auditor harus mendokumentasikan di kertas kerja. Kelima, auditor harus meminta surat representasi manajemen yang menyatakan bahwa peristiwa ini sudah diungkap. Terakhir, penyelesaian laporan.
Auditor tetap memberikan opini wajar tanpa modifikasian karena peristiwa sudah diakui dan diungkapkan dengan tepat. Pengungkapan atas catatan laporan keuangan. Peristiwa kebakaran gudang pada tanggal 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang milik perusahaan yang menyebabkan kerusakan total atas persediaan dengan nilai buku sebesar 800 juta. Peristiwa ini terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2024 dan tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tersebut. Manajemen telah mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk menutup sebagian kerugian akibat kebakaran ini. Proses penyelesaian klaim asuransi masih dalam tahap peninjauan oleh pihak asuransi. Perusahaan akan tetap memantau perkembangan proses klaim tersebut dan akan mengungkapkan setiap informasi lebih lanjut yang relevan pada periode tersebut. Pada 5 Februari 2025, perusahaan menandatangani kontrak besar penjualan ekspor ke negara baru senilai 2 miliar. Penjualan ini akan dimulai bulan Maret 2025. Penjelasannya adalah penandatanganan kontrak ekspor terjadi setelah neraca yaitu 31 Desember 2024 dan tidak mencerminkan konsolidasi pada tanggal tersebut sehingga dikategorikan sebagai non-adjusting event atau yang diatur dalam PSAK nomor 8 dan IAIS pada poin 10. Peristiwa ini akan dalam catatan atas laporan keuangan jika dianggap material. Prosedur audit yang dilakukan adalah yang pertama, inauguri ke manajemen tentang terkait kontrak penjualan 2 miliar. Yang kedua, review laporan interim, yaitu memastikan nilai dan jadwal mulainya penjualan pada Maret 2025. Yang ketiga, evaluasi, termasuk ke dalam non-adjusting event. Karena tidak perlu penyesuaian dalam laporan pada 31 Desember 2024. Yang keempat, itu dokumentasi. Auditor mendokumentasikan di kertas kerja. Yang kelima, representasi tertulis. Itu surat representasi manajemen menyatakan peristiwa ini sudah diungkapkan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian laporan. Auditor memberikan opini wajar tanpa memodifikasi jika pengungkapan sudah memadai. Pengungkapan atas catatan laporan keuangan. Pada tanggal 5 Februari 2025, perseroan menandatangani kontrak penjualan ekspor dengan pihak pembeli di negara baru dengan nilai kontrak sebesar 2 miliar. Penjualan berdasarkan kontrak ini akan dimulai direalisasikan pada bulan Maret 2025. Peristiwa ini terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang terjadi pada 31 Desember 2024 dan tidak memberikan bukti mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal tersebut. Oleh karena itu, peristiwa ini diklasifikasikan sebagai non-adjusting event sesuai dengan PSAK pada poin 8, yaitu peristiwa setelah periode pelaporan. Meskipun tidak memerlukan penyesuaian angka dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024, manajemen berpendapat bahwa pengungkapan peristiwa ini diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Penyelesaian audit atas subsequent event, yaitu inquiry dengan manajemen terkait peristiwa penting pasca tanggal neraca. Yang kedua, review notulen, rapat, dan dokumen legal setelah 31 Desember 2024. Yang ketiga, identifikasi dan analisis dampak dari peristiwa material terhadap laporan keuangan. Yang keempat yaitu valuasi, apakah perlu penyesuaian atau cukup pengungkapan yang diatur dalam PSAK 8. Surat representasi, pernyataan manajemen bahwa seluruh peristiwa telah diungkapkan. Yang terakhir yaitu dokumentasi prosedur. Pertimbangan dan kesimpulan dalam kertas kerja. Contoh ringkas surat representasi yang dibuat oleh PT Bina. Surat pernyataan manajemen tanggal 20 Februari 2025. Kami menyatakan bahwa telah menelaah dan menginformasikan seluruh peristiwa setelah tanggal 31 Desember 2024 kepada auditor. Peristiwa material meliputi 10 Januari 2025, pelanggan paylit, piutang dan memiliki piutang sebesar 500 juta telah disesuaikan. Pada 15 Januari 2025 terjadi kebakaran gudang yang menyebabkan kerugian sebesar 800 juta
dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada 5 Februari 2025, kontrak ekspor senilai 22 miliar diungkapkan sebagai informasi material. Semua pengungkapan sesuai PSAK 8 dan standar audit berlaku, ditandatangani oleh manajemen PT Bina. Terima kasih.